Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope you are fine, yeah. And also you have a strong spirit to enjoy your day. Although you just staying in your home, but I hope that your day will be meaningful for you. Okay. For today, I would like to give you the explanations about pronouns. Pronoun in bahasa means kata ganti. Yang namanya kata ganti itu berarti fungsinya untuk menggantikan noun atau kata benda atau menggantikan eh, sesuatu yang fungsinya itu sebagai subjek, objek maupun bersifat hal yang menjadi kepemilikan. Bisa kalian lihat di penjelasan ini bahwasanya pronoun merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda dalam bahasa Inggris, dan pronoun terbagi menjadi beberapa macam sesuai dengan fungsinya. Sebelum mempelajari penggunaan pronouns pada kalimat bahasa Inggris, kalian haruslah menghafalkan arti kata dari pronouns di bawah ini. I believe that all of you have known about it. Pertama ini ada subject pronouns, yang mana kalau subject pronoun itu berarti letaknya nanti di depan kalimat ya. Ada I, you, we, they, she, he, dan juga it. Selanjutnya, ada pronoun yang namanya sebagai object pronoun. Yang namanya object pronouns, it means that the pronoun is located in the end of the sentence. Jadi pronounnya berada di akhir kalimat. Ada me, you, us, them, her, him, dan juga it. Selanjutnya ada possessive adjective. Apa itu possessive adjective? Possessive adjective itu adalah pronoun yang menunjukkan kepemilikan. Ada my, your, our, their, her, his, dan juga its. Yang mana all of those possessive adjective should be followed by noun. Harus diikuti oleh kata benda. Possessive adjective itu tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya ada possessive pronoun. Nah, kalau possessive pronoun ini juga kepemilikan, tetapi kepemilikannya bisa berdiri sendiri karena maknanya sudah mine itu sudah milikku, yours milikmu, ours milik milik kita, theirs milik mereka, hers miliknya, his miliknya. It's miliknya atau punyanya. Selanjutnya ada reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu merujuk kepada diri orang yang berbicara. Merujuk pada diri sendiri. Ada myself, yourself, ourselves, themselves, herself, himself, itself. Nah, itu adalah reflexive pronoun. Okay. The functions of pronoun. Fungsi pronoun. Pronoun itu untuk menggantikan orang atau benda pada posisi subjek. Itu untuk sang subjek. Kalau untuk menggantikan benda atau posisi objek, itu object pronouns. Kalau menunjukkan sifat kepemilikan dari suatu benda, itu possessive adjective. Sedangkan kalau sebagai kata ganti kepemilikan, itu possessive pronouns. Untuk menjelaskan sesuatu yang dilakukan untuk dirinya sendiri, itu disebut reflexive pronouns. Mari kita lihat yang pertama adalah subject pronouns. I, you, we, they, she, dan juga he itu adalah kata ganti orang. Sedangkan untuk kata ganti benda, hewan itu juga termasuk benda ya. Itu menggunakan it. Tetapi kalau dalam bacaan yang bacaannya itu adalah teks naratif, maka hewan itu bisa diganti dengan pronoun yang memiliki sifat seperti manusia, bisa pakai I, you, we, they, she, he, ya. Tapi kalau dalam konteks kalimat yang sesungguhnya bukan di kalimat naratif,
Di kalimat yang real, maka kata benda, hewan itu harus diganti dengan it. Selanjutnya, untuk contohnya, ini ada contoh yang mana yang subjek pronoun ya. I know Emily, you know Emily, we know Emily, they know Emily, she knows Emily, he knows Emily, it is nice. Jadi pronoun yang diletakkan di depan itu disebut subjective pronouns. Mengapa disebut subjective pronouns? Karena fungsinya menggantikan subjek kalimat di dalam kalimat itu. Jadi I itu menggantikan, umpamanya menggantikan si penulisnya atau si pembicaranya. You menggantikan Doni, we menggantikan Doni dan saya, they menggantikan beberapa orang dan seterusnya. Dan letaknya itu di awal. Dan ketika menuliskan kalimat subject pronouns, maka harus menggunakan yang subjek di depan itu yang berbentuk subjective pronoun. Tidak boleh nanti objective pronouns. Selanjutnya ada object pronouns ya. Object pronouns itu ada me, you, us, them, her, dan juga him, it ya. Itu untuk objek. Jadi kalau objek ya berarti letaknya nanti di belakang kalimat, tidak di awal kalimat. Nah, contohnya ini, Emily knows me, Emily knows you, Emily knows us, Emily knows them, Emily knows her, Emily knows him. I like it. Nah, seperti itu contohnya. Jadi letaknya ada di belakang kalimat. Kalau tadi yang subjek itu di awal kalimat, Emily-nya diganti dengan I bisa, diganti dengan she bisa. Ya, I know you. Itu juga itu I-nya sebagai subjek, you-nya sebagai objek. Selanjutnya possessive adjektif. Possessive adjektif tidak digunakan untuk menggantikan kata benda, melainkan untuk memodifikasi atau memberi penjelasan sederhana tentang sifat kepemilikan suatu benda. Possessive adjektif digunakan dengan pola berikut. Nah, jadi kalau possessive adjektif itu setelah pronounnya harus diikuti noun, kata benda. Nah, lihat nih contohnya. I, you, we, they, she, itu subjek. Nah, ketika menjadi possessive adjektif mau mengatakan bukuku, tidak bisa I book. Bukumu tidak bisa you book. Buku mereka tidak bisa they book. Tetapi jadinya my book. Bukuku, your book. Bukumu, our books. Buku kita, their books. Buku mereka, her book bukunya, his book bukunya, its university, universitasnya. Jadi seperti itu. Tidak boleh juga itu pakai yang objek, me book, you book, us book, tidak bisa. Peraturannya seperti itu. Kadang-kadang pelajar di daerah kita itu atau di negara kita itu kadang-kadang masih suka ini salah dalam menempatkan pronoun yang sesuai dengan fungsinya. Yang seharusnya subjek malah ditulis pakainya yang posesif malah pakainya yang subjek, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu adalah possessive pronouns. Possessive pronouns digunakan sebagai kata ganti kepemilikan. Dalam penggunaannya, possessive pronouns tidak dapat diikuti oleh kata benda. Kata benda yang digantikan telah diketahui dari konteks kalimat tersebut. Daftar kata ganti kepemilikan dapat dilihat di bawah ini. Nah, ini dia. Jadi ada subject pronouns, I, you, we, they, she, it itu. Lalu ada possessive adjective, my, your, our, their, her, his, its itu. Lalu yang sekarang kita bahas adalah possessive pronouns, yang mana ada mine, milikku, yours, milikmu, ours, milik kita, theirs, milik mereka, hers, miliknya, his, miliknya, its, juga miliknya. Kalau possessive adjective tadi harus diikuti kata benda setelah my, your, our, their, her, his, dan juga its. Sedangkan kalau possessive pronouns itu tidak boleh diikuti oleh kata benda. Jadi seperti itu peraturannya. Karena maknanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu sudah memiliki makna komplit. Contohnya, it's my money. My money, ya. Kalau dilihat itu, it's itu maknanya
itu uangku kan gitu. Tapi my money itu sudah diganti menjadi mine. It's mine itu milikku. Pun dengan yang bawahnya, it's your money itu uangmu menjadi it's yours itu milikmu. Ya, seperti itu. It's our money itu uang kita. Disingkat jadi it's ours itu uang kita. It's their money itu uang mereka. Disingkat it's theirs itu miliknya. It's ours itu milik kita atau milik kami. It's his money itu uangnya. Disingkatnya it's his itu miliknya gitu. It's her money itu uangnya. It's hers itu miliknya. Jadi kalau yang my money itu your money, their money, his money, her money itu apa tadi disebutnya? Possessive adjective. Sedangkan kalau yang mine, yours itu disebut possessive pronoun. Terakhir yaitu reflexive pronoun. Berfungsi menjelaskan sesuatu yang dilakukan kepada diri sendiri. Reflexive pronoun juga dapat digunakan sebagai objek langsung atau tak langsung dengan syarat objek dan subjeknya sama. Contohnya, Ethan gave himself a new motorcycle as birthday present. Ethan memberi dirinya, Ethan memberikan dirinya sendiri motor sebagai hadiah ulang tahun. Jadi itu merujuknya kembalinya kepada orang yang sama yang ada di kalimat tersebut. Jadi Ethan dan himself itu merupakan orang yang sama. Reflexive pronoun juga dapat digunakan sebagai objek pada kalimat perintah. Contoh, be yourself, jadilah dirimu sendiri. Yourself itu kembali pada diri sendiri yang disampaikan itu. Kepada siapa itu yourself-nya gitu loh.